Bertemu lagi kita dalam materi K3 Aspek Hukum Industri Konstruksi. Sasaran kegiatan 1. Dapat menerapkan pelaksanaan K3 pada pekerjaan konstruksi. Kedua, mampu mengidentifikasi bahaya pada pekerjaan konstruksi. Ketiga, harus mampu bersikap cermas dan teliti dalam pelaksanaan K3 konstruksi. Dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan Nomor 01-Permen-1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan EHEDIK. Sasaran hukum K3 untuk menjamin dan meningkatkan keamanan secara total dari ancaman resiko bahaya. Perlindungan hak dasar tenaga kerja lebih kurang 70 juta tenaga kerja. Pengertian K3. Keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan atau nihil kecelakaan penyakit akibat kerja atau zero accidents. Setiap personil di dalam suatu lingkungan kerja harus membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya untuk mencapai hasil kerja yang menguntungkan. Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Prinsip keselamatan kerja bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat. Suatu kecelakaan terjadi karena ada penyebabnya, antara lain manusia, peralatan, atau kedua-duanya. Penyebab kecelakaan ini harus dicegah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Hal-hal yang perlu diketahui agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman antara lain. Pertama, mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan. Kedua, mengetahui potensi bahaya yang akan bisa timbul dari setiap kegiatan pada setiap item pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiga, melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3. Kewajiban tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Memahami alat pelindung diri di tempat kerja, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3. Kewajiban memasuki tempat kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai APD. Perlengkapan K3 konstruksi. Helm untuk melindungi kepala dari benturan benda keras. Kacamata untuk melindungi dari sinar yang terlalu terang. Sarung tangan untuk melindungi tangan dari luka akibat gesekan. Harness safety belt untuk melindungi dari kecelakaan di tempat yang tinggi atau terperosok dalam lubang atau lumpur yang dalam. Sepatu karet untuk melindungi kaki dari luka akibat menginjak benda-benda tajam dan menghindari dari ketergelinciran akibat jalan licin. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, tahapan kegiatan konstruksi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan. Pekerjaan konstruksi harus memenuhi syarat keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.
Kepentingan masyarakat jasa konstruksi berkaitan dengan usaha dan pekerjaan konstruksi adalah pengguna jasa, penyedia jasa, pekerja. Jenis usaha jasa konstruksi: layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan, layanan jasa konsultasi pengawasan. Ruang lingkup pelaksanaan K3 pada pekerjaan konstruksi: tempat kerja, semua ruangan, lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja. Kemudian, tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah NKRI. Kemudian, mengidentifikasi bahaya di tempat kerja pada pekerjaan konstruksi. Pekerjaan tanah: jenis pekerjaan, jenis tanah. Kemudian, identifikasi bahaya pada galian, timbunan, dan pemadatan. Identifikasi bahaya pada bawah tanah. Pekerjaan struktur, pekerjaan pembongkaran, pekerjaan konstruksi baja, pekerjaan pemancangan, rambu-rambu. K3. Pekerjaan tanah. Jenis pekerjaan: galian, saluran, timbunan, pemadatan, sumuran. Jenis tanah: lempung basah, lempung kering, pasir basah, pasir kering, kerikil, lumpur. Jangan bekerja di belakang alat. Aspek-aspek dalam kontrak konstruksi. Aspek teknis. Aspek teknis merupakan aspek yang paling dominan di dalam kontrak konstruksi. Aspek teknis meliputi syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, spesifikasi teknis, gambar-gambar kontrak. Aspek hukum. Seluruh perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian, penghentian sementara pekerjaan atau suspension of work, dan pengakhiran perjanjian, pemutusan kontrak. Kemudian, ganti rugi keterlambatan atau liquidated damage, penyelesaian perselisihan atau settlement of dispute. Keadaan memaksa, force majeure, hukum yang berlaku, governing law, bahasa kontrak, kontrak language, domisili. Aspek keuangan. Aspek keuangan perbankan yang penting di dalam kontrak konstruksi adalah nilai kontrak atau contract amount, cara pembayaran, method of payment, jaminan-jaminan, garansi atau bonds. Kemudian jaminan penyedia jasa, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan perawatan atas cacat, jaminan pengguna jasa, jaminan pembayaran atau payment garansi.
Aspek perpajakan. Bagaimanapun pajak adalah beban yang harus dipikul oleh pelaku jasa konstruksi sebagai wajib pajak yang perlu diperhatikan dalam kontrak konstruksi adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Aspek perpajakan. Tarif pajak PPH dari jumlah bruto dapat dilihat 2% untuk penyedia jasa konstruksi, pelaksana, kualifikasi, usaha kecil. 4%, pelaksana tidak memiliki kualifikasi usaha. 3%, pelaksana, kualifikasi menengah dan besar. 4%, perencanaan dan pengawasan memiliki kualifikasi usaha. 6%, perencanaan dan pengawasan tidak memiliki kualifikasi usaha. Aspek perasuransian. Asuransi adalah suatu persetujuan di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita oleh peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu. Unsur yang terlibat dalam asuransi. Penanggung atau insurer yang memberikan proteksi, kemudian tertanggung atau insured yang menerima proteksi, kemudian peristiwa atau accidents yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, kemudian kepentingan atau interest yang diasuransikan yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu. Aspek ekonomi. Keharusan menggunakan, kemudian tenaga kerja dan bahan tertentu, tenaga kerja setempat, kemudian tenaga kerja keahlian khusus, material dalam negeri, dan dampak lingkungan. Aspek administrasi. Keterangan para pihak, kemudian laporan kemajuan pekerjaan, kemudian korespondensi, dan hubungan kerja antar para pihak. Sekian, ditunggu materi berikutnya.